Halo, apa kabar teman-teman? Selamat siang ya. Kembali hadir lagi di acara Amazing Academy. Sebelum acara aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join meluangkan waktu di weekend di siang-siang hari ini buat belajar tentang cara membuat dress gitu ya. Nah, oke teman-teman, sebelum acara dimulai, karena aku lihat nih ada banyak sekali, bukan hanya beberapa ya, karena banyak sekali ya, teman-teman yang baru join di Amazing Academy mungkin agak bingung gitu ya tentang sistemnya kelas hari ini gitu. Jadi sebelum itu, sambil menunggu kesiapan narasumber kita hari ini, aku mau jelasin dulu tentang rules kelas hari ini. Jadi untuk kelas hari ini, nanti kalau misal kalian di tengah-tengah sesi gitu ya, ada pertanyaan yang mau disampaikan di narasumber kita, kalian bisa langsung drop pertanyaan di kolom Q&A. Soalnya kalau misal di kolom chat takutnya nanti ketumpuk gitu ya teman-teman. Terus nanti bagaimana yang nggak bisa join sampai akhir Kak gitu. Nah itu nggak apa-apa banget karena nanti kalian bakal dapet recordnya yang akan di-share di WhatsApp grup yang tadi, dan itu bisa diakses selama 24 jam. Jadi mohon menunggu ya teman-teman. Jadi nanti kurang lebih kita akan nge-share-nya 3-7 hari setelah kelas gitu. Oke, sebelum acara dimulai, aku mau nanya nih, ada nggak sih teman-teman di sini yang salah satunya atau salah duanya atau beberapa deh gitu adalah followers narasumber kita hari ini? Boleh nih komen di kolom chat. Adakah yang sudah follow atau emang belum? Kalau misal belum, jangan lupa follow Instagramnya. Ini ya, aku kirim usernya. Nanti kalian jangan lupa di follow Instagramnya narasumber kita hari ini dan juga share keseruan webinar hari ini, tag IG narasumber kita hari ini dan juga Amazing ID biar tetap update tentang informasi-informasi terbaru gitu. Oke, coba silahkan nih, aku pengen tahu yang udah follow siapa aja nih, silahkan komen di kolom chat, aku pengen tahu sambil nunggu kesiapan narasumber kita hari ini. Oke, ini Kak Susi udah follow, lumayan ya, udah follow semua ini ya. Oke, yang belum follow jangan lupa di follow ya Instagramnya. Oke, next. Jadi sebelum acara dimulai, biar teman-teman di sini juga nggak bingung tentang kita itu apa, Amazing Academy itu apa. Ini aku jelasin. Jadi Amazing Academy ini adalah program dari Amazing Indonesia buat para kreator yang memfasilitasi mereka dalam bentuk webinar, workshop, dan juga paid class gitu. Itu semua diselenggarakan secara online biar teman-teman di sini bisa sambil ikutan belajar dari daerah manapun gitu. Terus apa sih itu
Mazing gitu ya. Jadi Mazing ini selain kita ada program untuk kreator, kita itu juga ada aplikasi untuk kreator maupun teman-teman di sini yang mungkin pengen gitu ya menampilkan portofolio karya, terus kalau misalnya mereka udah punya jualan, terus punya website dan lain sebagainya, itu bisa ditampilkan dalam satu page gitu ya. Nanti itu bisa ditampilkan di bio Instagram kita maupun sosial media lain gitu. Jadi biar ringkas gitu ya teman-teman. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Ini ada fitur analitik juga. Nah, fitur analitik itu kalau di sosial media kita nyebutnya insight, kalau di kita itu namanya analitik gitu. Terus kalau misal kalian masih bingung cara pakainya gimana, kalian bisa menuju di icon home ini, terus scroll ke bawah. Nah, di situ ada tutorialnya gitu. Terus informasi juga buat teman-teman yang join di hari ini gitu ya. Tadi kan sempat di-mention sama admin grup kita gitu ya terkait sertifikat. Nah, untuk sertifikat itu sifatnya nggak wajib ya teman-teman, khusus untuk teman-teman yang mau aja dapetin sertifikat gitu. Nanti kalian bisa membayar administrasi sebesar 15.000. Dari situ kalian bakal dapat sertifikat plus sama Mazing Premium yang bisa diakses selama 2 bulan gitu. Nah, untuk tampilan dari Mazing Premiumnya itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, ini kayaknya waktu juga udah mulai berjalan. Mungkin kita sambut aja ya narasumber kita hari ini gitu ya. Oke, halo, selamat siang Kak Melia. Halo, selamat siang semuanya. Oke, apa kabar Kak Melia nih? Alhamdulillah sehat. Gimana semuanya? Sehat juga Alhamdulillah. nggak di sini? Mantap, ini kayaknya pada semangat banget nih belajar tentang kelas hari ini nih Kak. Soalnya tadi aku lihat di WhatsApp grup juga udah rame banget nih. Mungkin baiknya langsung aja dimulai nih Kak Melia. Waktu dan Zoom Caca persilahkan nih. Oke, baik ya. Sebentar kita share screen dulu. Oke, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan nanti jangan lupa drop di kolom Q&A ya. Soalnya kalau ditaruh di kolom chat, takutnya nanti ketumpuk sama pertanyaan atau interaksi-interaksi yang lain kayak gitu. Oke. Oke semuanya, terima kasih sekali udah ikut kelas ini sebelumnya dan terima kasih juga untuk Mazing Academy yang udah ngasih aku kesempatan untuk share ilmu hari ini. Yang kita bahas hari ini itu dasar banget dari untuk belajar menjahit. Jadi ini khusus buat kalian yang emang benar-benar baru mau mulai belajar jahit. Di sini sebelumnya buat yang udah follow aku udah pasti tahu kan ya sebenarnya aku tuh belajar jahit sendiri otodidak dari awal. Pertama kali itu di tahun 2017 aku belajar jahit itu, aku belajar otodidak, dan baru tahun kemarin aku berkesempatan ikut kursus online itu dari Kak Billy Chong, itu desainer, tapi itu aku khusus belajarnya tentang kebaya. Nah kalau ini yang akan aku ajarkan ini adalah gimana kita bikin dress untuk kita sendiri dulu secara umumnya gimana. Nah, baru nanti kalau misalnya berkesempatan kita bakal lebih spesifik lagi ke yang lain-lainnya. Soalnya dress itu kan banyak sebenarnya. Tapi kalau dress yang akan aku kasih ke kalian ini lebih ke kayak mungkin gamis atau dress pas body yang bisa kalian pakai kayak gitu. Dan untuk yang di awal-awal ini, aku akan lebih jelasin peralatan, terus juga gimana cara ngukur baju, dan apa sih yang kalian butuhkan sebagai pemula itu untuk memulai kita menjahit ya. Nah, seperti yang aku spill tadi, ini aku tuh sebenarnya tidak membuka tidak menerima jahitan untuk sekarang ini karena memang terkendala kondisiku juga kan. Jadi aku emang lebih fokus dalam konten aku di Instagram, di TikTok itu semuanya tentang bagaimana aku membuat baju untuk diriku sendiri. Jadi dari awal ini yang kalian bisa lihat ini itu adalah motivasi aku kenapa aku belajar jahit dulu. Jadi aku tuh dulu
pertama kali mau belajar jahit itu karena aku pengen bikin baju nikahan aku sendiri. Dan yang kupikirkan itu adalah dress ala-ala Cinderella ya. Pada umumnya lah ya, orang-orang yang nonton Disney pasti sukanya tuh kayak dress ball gown segala macam kayak gitu. Cuman selama proses itu, aku banyak sekali melakukan kesalahan sebagai pemula karena aku belajar sendiri, aku cari tahu sendiri, dan aku coba-coba. Jadi banyak banget hal-hal yang menurut aku kemudian rasanya ini nggak akan terjadi kalau aku belajar langsung dari kursus atau guru. Tapi saat itu yang aku pikirkan adalah biaya untuk kursus itu sebenarnya lumayan ya. Pada zaman itu tuh untuk ngambil kelas kursus menjahit itu bisa sampai 1,5 juta. Sedangkan untuk bikin dress aja modalnya udah berapa. Jadi aku mikir-mikir untuk sekali pakai itu worth it nggak sih aku belajar kursus gitu waktu itu. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu, aku baru sadar bahwa ternyata ketika aku punya guru itu lebih memudahkan aku untuk tahu apa yang aku perlu dan aku tidak perlu gitu. Makanya beberapa kali aku juga buka kelas sebelumnya, pre-kelas itu untuk ngasih tahu kalian gimana sih memulai belajar jahit untuk pemula. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ini adalah beberapa pakaian yang udah aku buat, dan ini semua bahan dasarnya beda-beda ya. Ada yang kaos, ada yang organza, ada yang katun, terus juga beberapa yang lainnya. Semua ini dibuatnya itu dengan pola. Jadi pola juga aku belajar sendiri. Jadi waktu kemarin aku ikut kelasnya, kelas kursusnya khusus kebaya itu cuman kayak improvement aku aja. Jadi aku udah tahu basicnya. Ketika aku masuk kelas itu jadi lumayan membantu aku karena aku udah punya basicnya. Jadi semua hasil dari ngulik sendiri baju-baju ini sebelum aku tahu yang mana yang benernya gitu. Tapi walaupun belajar otodidak, kalian bisa lihat sih ini menurutku juga sudah memuaskan untuk dipakai. Jadi kita belajar pertama kali itu memang terkadang kita terburu-buru, pengen banget langsung pakai, bisa dipakai, pengen banget langsung bisa apa ya, nunjukin ke orang bahwa oh ini loh aku jadi loh bikin bajunya. Kadang ada rasa-rasa kayak gitu. Cuman memang saat belajar pertama kali itu harus banget kita tuh bersabar. Itu kalau kunci menjahit itu bersabar. Karena sebagai pemula itu kita nggak cuman belajar tentang apa sih menjahitnya itu, tapi kita juga harus ngerti alatnya, kita juga harus paham kainnya, kita juga harus paham patternnya, polanya. Jadi nggak serta-merta harus langsung jadi. Jadi kita berproses dengan itu. Oke. Nah, ini juga salah satu karya-karyaku. Jadi sebagai orang yang emang nggak buka jasa jahit sebelumnya, jadi yang aku lakukan adalah aku mencoba pola-pola itu ke diriku sendiri atau nggak tuh ke anakku. Nah, sebelumnya juga aku sempat membuka usaha kemarin tuh karena aku bener-bener sebenarnya aku tuh tertarik banget bikin bagel. Cuman aku belum ketemu pasarnya di daerahku. Jadi menurutku kalau aku bikin khusus balon kayak gitu tidak terlalu banyak peminat. Jadi aku mengurungkan niatku kayak gitu. Jadi aku lebih fokus untuk share ilmu yang aku tahu dan share gimana aku bikin baju aja gitu. Terus usaha ini aku hentikan karena ya terkendala dengan kondisiku sendiri, baru punya anak kecil dan sebagainya. Agaknya tuh menjahit tuh juga jadi satu tantangan kalau kita tuh punya anak kecil karena menjahit juga butuh fokus. Jadi kalau ada anak tuh otomatis kerjaan kita yang mungkin biasanya bisa 2 hari, 3 hari selesai, bisa jadi 1 minggu lebih baru selesai kayak gitu. Oke, nah ini kalian bisa lihat ya evolusi dari apa yang aku buat itu. Ini dari baju yang kayak gini ke kaos kayak gini sampai akhirnya tuh bikin baju anak. Tuh, baju anak. Makanya semua ini tuh ada alasan aku untuk belajar jahit gitu ya. Nah, kalian juga di sini aku harap kalian
juga punya motivasi kenapa ikut kelas ini, supaya nanti di tengah jalan kalau kalian sudah berjalan belajar menjahit itu tidak setengah-setengah. Karena menurutku skill menjahit itu nggak cuma bermanfaat untuk sekarang sih. Seandainya ke depannya nanti kalian misalkan ibarat kata tuh udah usia lanjut, ini masih tetap bisa kalian kerjakan dan bisa juga menghasilkan kalau kalian buka jasa jahit gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini aku mau jelasin tentang dasar alat-alat yang kita butuhkan dalam menjahit. Aku kumpulin fokusku kumpulin ini adalah apa ya? Kayak basic banget ya. Ini basic yang harus kalian punya gitu sebagai penjahit. Nanti mungkin bakal ada beberapa pertanyaan, Kak ini beneran perlu nggak sih? Kak ini beneran perlu sih? Nanti aku jelasin ya satu-satu. Nah ini yang pertama kali kalian butuhkan sebagai seorang penjahit tentunya adalah mesin jahit. Ya, mesin jahit. Dan mesin jahit itu banyak sekali jenisnya. Dan ini paling sering aku dapat pertanyaan adalah, Kak, mesin penjahit apa sih Kak yang bagus Bapak Mula? Kak, mesin jahit ini bagus nggak? Mesin jahit itu bagus nggak? Semua mesin jahit itu sebenarnya bagus. Tinggal kalian butuhnya apa. Nah, mesin jahit itu kan ada jenisnya. Ada yang manual kayak gini, yang manual itu yang hitam, yang biasanya kita lihat di rumah nenek-nenek kita dulu. Itu ada mesin jahit hitam itu manual, dia pakai kaki ininya ngejalaninnya. Ada juga ini yang kayak brother ini itu namanya mesin jahit portable. Ada juga ini yang Janum ini namanya semi portable. Dia itu gabungan antara portable sama manual. Jadi digabung jadinya itu yang kayak gini. Dan ada juga yang industrial. Nah, kalau industrial ini lebih apa ya, dipakai untuk skala besar biasanya. Karena dari ketiga ini dari keempat mesin jahit ini, yang industrial ini punya kecepatan yang lebih tinggi ketimbang ketiganya gitu. Nah, untuk pemula, aku sebenarnya lebih menyarankan pakai portable. Kenapa pakai portable? Pertama, portable itu compact sifatnya. Jadi kalian kalau misalnya kalian pakai portable yang kayak gini, ini kalian bisa bawa kemanapun gitu. Karena beratnya itu paling berat mungkin 5 kilo. Jadi kalau kalian mau pindah-pindah tuh nggak begitu susah gitu ya. Terus juga kalian tidak butuh ruang yang besar gitu untuk menempatkannya. Sedangkan kalau kalian pakai manual ataupun kalian pakai yang industrial, itu kalian tetap butuh meja yang besar, ruangan yang cukup lumayan karena bentuknya emang agak lebih besar dari si yang portable ini gitu. Nah, untuk semi portable, aku kebetulan belum pernah coba ininya. Sebenarnya industri aku juga belum pernah coba sih. Tapi kalau yang semi portable itu, dia tetap butuh mejanya sendiri, sama kayak si manual dan industrial. Jadi menurutku sih yang si semi portable ini agak apa ya, nggak terlalu fleksibel kayak si portable biasa, karena kadang dia butuh si mejanya. Ada kok meja sendiri si mesin jahit itu. Nah, tapi kalau misalnya diberdirikan pun sebenarnya semi portable itu juga bisa katanya. Aku juga belum coba bener ya ini. Misalnya katanya itu tuh bisa sebenarnya diberdirikan biasa kayak si portable ini. Cuman aku takutkan adalah getaran yang terjadi kalau kita jahit. Jadi kan setiap mesin jahit itu punya full speed sendiri-sendiri. Biasanya portable ini aja tuh ketika kita full speed, kan karena speednya itu paling kenceng. Kalau untuk portable biasa sih paling kenceng itu ada di kayak 500 sampai 700 SPM. Jadi kayak kecepatannya cuma segitu per menit katanya. Sampai dalam 1 menit itu jahitannya itu ada 800 sekitar gitulah pokoknya. Nah, portable itu segitu, sedangkan industrial ini di atas 2000. Kalau manual ya tahu sendiri karena dia manual pakai kaki, walaupun ini bisa di-adjust. Jadi kayak kalian bisa ganti dinamo gitu. Manual tuh bisa juga diganti dinamo. Cuman memang kecepatannya tergantung dinamonya yang ada gitu kan. Kalau kalian pakai servo dinamonya yang mirip industrial, mungkin dia akan kerjanya mirip sama si industrial gitu, yang manual ini. Tapi ya itu tadi, kalian otomatis butuh biaya tambahan lagi. Sedangkan harganya tuh
kalau yang bagus ya manual tuh setidaknya udah 1 jutaan gitu harganya, dan 1 jutaan, 1,5 juta kalian udah bisa dapat portable yang lumayan menurutku. Nah, ini aku langsung loncat aja ya ke portable. Portable itu juga banyak jenisnya, nggak cuma satu aja. Ada yang portable yang umum, ada yang heavy duty, ada yang computerized. Jadi apa bedanya? Bedanya tuh cuma di paling pilihan jahitan, terus kayak bobinnya, rumah spoolnya itu ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang pakai, kalau computerized dia pakai pengaturannya itu dia nggak manual pakai puter-puteran kayak gini, yang bulat-bulat ini, tapi dia pakai tombol-tombol dan dia ada ini digitalnya gitu. Terus keuntungannya juga kalau misalnya pakai computerized itu dia punya ini yang border di bawah ini, yang digital ini, dia punya apa ya namanya tuh, untuk menjalankannya itu dia nggak mesti pakai pedal, dia bisa pakai tombol ini loh, yang ada 3 ini, tombol kecepatannya itu ada 3, ada biasa, ada sedang, ada cepat gitu. Nah, dia bisa pakai tombol ini, jadi dia nggak butuh kaki, dia bisa pakai tangan. Itu aja untuk komputeris ini keunggulannya. Terus juga biasanya dia punya banyak banget, bisa sampai 100 lebih pilihan jahitannya, yang mana menurutku untuk pemula itu nggak perlu-perlu banget. Kalau kalian benar-benar pemula, kalian cukup punya mesin jahit itu, pilihan jahitannya yang penting ada kancingnya. Jadi pengaturan untuk bikin kancing, untuk jahit lurus, sama jahit zigzag. Gunanya apa? Jahit lurus tentu aja kalau kita jahit kan pasti kita butuh jahit lurus. Nah, jahit zigzag itu untuk nanti ngerapiin pinggiran si kampuh bajunya. Karena kan kita kalau pakai baju tuh pasti ada sisa lebihnya dari jahitan kita. Nah, itu kan harus dirapikan. Nah, nanti ngerapiinnya bisa pakai si jahitan zigzag. Kalau misalnya kayak lubang kancing, otomatis kan namanya kita pakai baju, mau kita nanti resleting misalnya, kalian bikin resleting tapi di lengannya kalian mau kasih kancing misalnya, otomatis kita butuh yang namanya pelubang kancing. Nah, biasanya tuh kayak di mesin manual itu nggak ada fungsi itu, adanya itu di mesin portable. Jadi mesin portable itu fleksibelnya itu dia ada semua di satu compact mesin ini. Sedangkan kalau di industrial atau di manual itu mereka punya sendiri, jadi harus misah kayak gitu ininya, apa namanya tuh, untuk mesin kancingnya gitu. Nah, selain itu ada beberapa fitur juga di mesin portable ini yang menurutku harus dipunya. Tapi biasanya fitur ini itu adanya tuh di mesin portable yang harganya 2 jutaan ke atas, yaitu pengatur lebar jahitan. Karena biasanya ini tuh berkaitan dengan variasi jahitan. Jadi variasi jahitan tuh kalian bisa lihat ini ada kayak di butterfly ini kan ada beberapa variasi jahitan. Terus juga di Riccar ini juga ada, ini banyak sekali nih variasi jahitannya. Ini gunanya tuh sebenarnya untuk kalian yang punya kreativitas untuk quilting, misalnya nanti pengen berkreasi di kain, nah itu gunanya si variasi jahitan ini. Nah, itu untuk lebar jahitan itu enaknya tuh kalau kita punya nih yang kayak di Brother ini, lebar jahitan itu bisa sampai 4, bisa sampai 6, bisa sampai 7 gitu lebarnya tuh. Jadi tergantung mesin-mesinnya juga. Ada beberapa mesin yang nggak ada dia pengaturan lebar jahitannya itu. Jadi yang misalnya dia biasa itu, dia nggak ada itu, kita kan jadi ngatur pinggiran jahitan untuk kampu itu, yang zigzag itu, jadinya tuh nggak bisa fleksibel. Karena biasanya settingan zigzag mesin yang nggak ada lebar dan panjang jahitan itu dia udah stuck di situ, misalnya lebarnya segini terus panjangnya segini misalnya, jadi tuh kayak lebih ruangnya tuh lebih lebar-lebar gitu. Sedangkan kalau kalian punya pengatur lebar dan panjang jahitan, kita bisa kecilin sedikit jadi beneran kayak mirip si apa namanya itu obras yang ada di mesin obras gitu. Nah, kalau untuk kecepatan itu tadi, biasanya sih kecepatan untuk portable normalnya tuh kayak paling besar tuh 750 apa 800 itu udah maksimal, dan itu pun udah sangat bergoyang si mesinnya karena mesin ini terbuat mostly dari plastik ya, namanya juga portable ini compact, otomatis dia terbuat dari plastik, nggak kayak yang manual sama industrial.
Jadi ya pastinya kalau kita dengan full kecepatan, dia akan berjalannya tuh bergoyang-goyang, dan itu akan sangat ganggu kita kalau kita jahit gitu. Nah, kalau heavy duty, dia punya kecepatan biasanya tuh 1100, jadi kayak lebih tinggi aja gitu untuknya heavy duty. Nah, ini juga adalah perbedaan yang signifikan dari sebuah mesin jahit. Ada yang bobin bawah dan bobin atas. Biasanya manual, industrial, itu dianya bobinnya bobin bawah. Kalau portable, dia ada yang bobin atas. Untuk pemula, memang akan lebih mudah kalau kalian pakai spool yang atas ini. Yang satu ini, yang ada spoolnya ini ya, yang atas ini. Sedangkan kalau kalian pakai yang bawah ini akan agak susah kalau kalian ngelepasin bagian sininya ini. Kalian ngelepasin rumahnya ini kan, kalau yang atas tuh kita tinggal masukin aja spoolnya, terus kita tutup. Kalau yang ini tuh kayak harus dibuka, terus ada settingannya sendiri, karena yang bagian bawah ini settingannya tuh kayak manual gitu. Kalau yang atas ini udah dari sananya, dari pabrikannya dia udah di setting, jadi kita nggak perlu lagi setting tekanannya, setting tensionnya istilahnya tuh, itu nggak usah kayak perlu lagi. Jadi tinggal masukin aja, ceplung, udah langsung bisa kita tarik benangnya. Kalau yang bawah ini kita harus tahu keketatan benangnya kayak gimana, terus nanti dicoba lagi segala macam. Nah, kalau pemula ini akan bingung sekali sih sebenarnya, karena aku juga ngalamin, karena portable pertama aku tuh di bawah, jadi itu berulang kali kita bongkar pasang ini karena kadang keketatan, benangnya jadi nyangkut segala macam, dan itu ribetnya minta ampun kalau kalian tidak sama sekali mengerti mesin jahit ini gitu. Jadi kalau kalian punya mesin jahit itu harus banget kita ngerti, karena itu ya kita sahabat kita untuk bikin baju. Nah, ini juga jadi isu yang paling sering aku dengar, Kak, boleh nggak sih kita tuh belinya yang mini aja? Boleh-boleh aja kalau memang uangnya kayak pasnya segitu. Karena kenapa? Ya namanya mesin jahit itu kalau kalian mungkin beli second ya ada yang murah. Tapi kalau yang baru tuh rasanya tuh kayak 1 jutaan, 1,5 juta itu udah pasti ya. Nah, kalau untuk yang mini ini kita bisa tahu namanya, kalau mesin yang besar aja itu plastik kan dalamnya ya, mungkin sebagian plastik sebagian besi di dalamnya, tapi kalau yang mini ini kayaknya full plastik sebenarnya. Dan aku ngerasa itulah ngapa ini kayaknya kalau kalian pakai untuk jangka panjang ini agaknya ringkih gitu. Terus juga memang pemasangannya kelihatan simple, dia punya baterai, kalau kalian mati lampu misalnya dia masih tetap dipakai. Itu tuh ada fitur-fiturnya memang beberapa mini portable kayak gini. Cuman ya itu tadi, kalian pasti akan ngerasa singku karena kalian tahu sendiri bidangnya itu, karena dia mini kan, bidang dalamnya itu aja kecil, bidang luarnya juga kecil. Kalian bisa bandingin sama yang portable biasa, ini tuh bidangnya lumayan besar. Dan dibandingkan lagi dengan industrial atau manual, itu lebih besar lagi bidangnya. Bidang ini kenapa penting? Kalian kalau misalnya nggak ada bidang ini itu bakal singkuh. Kita jahitnya itu nggak leluasa, dan itu ganggu sekali kalau untuk kita yang baru pemula. Jadi kalau misalnya ini ya, emang sebenarnya khusus mesin jahit mini itu dikhususkan untuk sekedar kalian jahit biasa gitu, bukan yang emang kerjanya tuh untuk jahit baju yang full apa segala macam kayak gitu sebenarnya yang si mini ini digunainnya. Jadi kalau misalnya memang kalian ngerasa, Kak, aku mampunya si mini ini dulu, ya silakan aja sih kalau kalian mau beli, tapi saranku lebih baik kalian tabung dulu uangnya dan kalian beli yang si portable biasa. Yang murah pun ada kok, 1 juta butterfly atau yang lainnya, itu udah lumayan menurutku, walaupun memang dia pakai bobin bawah, tapi itu kalau kalian baca instruksinya dengan benar, baca bagaimana cara pemakaian dengan benar, insya Allah kalian pasti bisa nggunainnya. Nah, itu tadi untuk mesin jahitnya. Kalian seperti yang aku bilang tadi, untuk pemula itu kalian boleh merek apa aja yang kalian mau, sesuaikan dengan uang yang kalian punya, jangan paksain, karena kadang kita tuh semangat di awal, bisa jadi kan semangat di tengah-tengah kita menyesal sudah membelinya. Jadi kalian yakinkan dulu, punya motivasi dulu, dan kalau emang uangnya udah cukup, silakan beli mesin jahit sesuai yang kalian inginkan. Nah, untuk pemula aku sarankan beli yang portable, dan kalau bisa bobinnya
atas, ada pengatur lebar dan panjang jahitannya. Itu ya. Selanjutnya ini mesin obras. Nah, kalau mesin obras ini penting nggak penting sih? Karena sebenarnya kalau kita pakai portable seperti yang aku bilang tadi, dia udah punya pilihan zigzag. Jadi untuk merapikan pinggir jahitan itu nggak perlu ada si obrasnya ini. Tapi memang kalau kalian mau lebih rapi, lebih apa ya, lebih profesional kelihatannya, kalian butuh mesin ini. Dan mesin obras juga banyak banget ini macamnya, sama kayak si mesin jahit biasa. Ini sesuaikan aja sesuai kebutuhan dia. Ada yang industrial, ada yang portable, ada yang manual. Nah, kalau manual ini biasanya cuman apa ya, kayak 3 biasa ininya. Dan ini tuh biasanya dipakai kalau kalian bikin kebaya, kalian bikin gamis, itu nggak apa-apa pakai manual aja. Nah, kalau yang benang 4 ini, biasanya itu kalau kalian tertarik kayak bikin kaos misalnya, atau apa jeans, nah itu juga bisa di ini. Ini sebenarnya juga bisa sih jeans sebenarnya, karena yang manual biasa ini lebih kuat sebenarnya, karena dia tahannya apa basicnya itu dari besi, sedangkan ini ya sama kayak portable mesin lainnya itu dia dari plastik luarnya. Nah, kalau industrial ya kayak gini, kalau industrial mah bisa dibuat apa aja, namanya industrial kan skala besar, kita bisa bikin apa aja kalau pakai industrial. Jadi ini sebenarnya butuh nggak butuh, tapi kalau misalnya kalau kalian punya uang lebih, ya nggak apa-apa dibeli gitu, kalau mesin abrasnya. Cuman kalau kalian di awal-awal, kayaknya Kak, aku belum punya dana deh untuk mesin abras, nggak apa-apa banget, karena merapikan pinggir jahitan itu ada banyak caranya. Salah satunya itu tadi ya pakai zigzag, jahitan zigzag itu. Terus ini jarum. Nah, kalau kita punya mesin jahit, otomatis kita harus punya jarumnya. Jarum pun itu banyak sekali jenisnya. Jarum tuh ada jarum industrial, ada portable, ada manual. Jadi kalau kalian pemula yang bingung, Kak, ini jarumnya yang mana, Kak, buat dipilih, kalian lihat aja dulu. Kenapa aku di sini pakai Singer? Karena mostly aku punyanya Singer di rumah. Nah, itu juga salah satu yang bikin aku milih Singer sebagai mesin jahit utamaku, karena dia itu paling gampang dicari aksesoris aslinya gitu. Sedangkan mesin jahit yang lain itu biasanya pakai aksesoris umum kayak gitu. Nah, kadang tuh kita ketemunya tuh yang nggak cocok sama mesinnya, kadang-kadang ketemunya. Tapi kalau Singer itu kita udah ada satu ininya kan, jadi aksesorisnya itu bisa pakai yang merek yang sama kayak gitu. Terus mesin jahit Singer tuh ada mesin jahit yang biasa, dan mesin jahit biasa tuh juga ada nomor-nomornya. Tapi kalau kalian memangnya fokus jahitnya kayak katun atau segala macam, itu kalian cukup pakai yang nomor 13 gitu kan nomornya. Kalau misalnya nomor-nomor bawah 9, 10 itu tuh kalau kalian pakai yang bahan yang tipis banget. Tapi kalau kalian pakai bahan yang tebal banget, itu kalian bisa up ke nomor misalnya 14, 16, 18 dan selanjutnya kayak gitu. Terus juga ada benang khusus, namanya jarum khusus ini untuk bahan jahit kaos. Jadi dia beda ujungnya. Jadi ujungnya bahan jahit, kalau jarum jahit biasa ini ujungnya tuh kan lancip kayak gini. Kalau dia untuk bahan kaos, jarum jahitnya tuh agak tumpul di ujungnya ini. Jadi dia nggak bikin jahitan kita loncat-loncat. Terus juga ini ada apa tuh namanya, jarum jahit untuk industrial itu biasanya kayak gini, dia tuh ada kode-kodenya tuh juga beda-beda. Terus juga ada jarum jahit kembar, ini biasanya aku gunain untuk variasi atau aku pakai finishing untuk baju kaos gitu. Terus juga kita butuh jarum, tentunya jarum pentul, terus jarum jahit tangan. Ini pasti kita butuhin karena biasanya juga selain pakai mesin, beberapa teknik jahitan itu butuh tetap ditutup dengan jahitan tangan. Jadi kalian tetap harus punya jarum jahit tangan ini. Tuh. Terus benang. Nah, benang juga ada banyak jenisnya, jangan sampai kalian salah beli. Kalian tuh kalau misalnya awal-awal tuh misalnya malu beli benangnya satu gitu, pakai warna netral aja, warna putih itu kayaknya udah cukup, kecuali kalian mau jahitnya yang gelap-gelap ya, carinya warna hitam. Tapi kalau misalnya kalian senang warna-warna kalem gitu, pakai warna putih aja tuh udah nggak apa-apa banget gitu belinya. Terus juga beli 2 aja tuh udah cukup banget kalian pakai
beberapa baju gitu. Bahkan satu aja benang tuh bisa bikin untuk 2 baju sebenarnya, bahkan 2-3 baju gitu. Karena satu benang ini tuh harganya mungkin 1.500, 2.000 gitu kan. Cuman bisa bikin banyak baju gitu. Kalau benang biasa kayak gini, karena dia tuh banyaknya sekitar 500 yard kalau nggak salah. Terus benang ini juga ada kualitasnya. Jadi kalau misalnya kalian kerasa, Kak, benang aku sering putus, kenapa ya, Kak? Misalnya tensionnya udah benar di 4 misalnya, tapi kenapa benang aku sering putus? Mungkin benang yang kalian punya itu adalah benang kualitas biasa, yang mana memang kalau harga-harganya di bawah 1.000 atau 1.500 saja tuh udah emang sering putus, apalagi misalnya untuk kita jahit bahan tebal, karena dia ada khusus memang untuk jahit bahan tebal tuh benang-benang yang lebih tebal juga ininya bentukannya. Terus ini ada benang obras, ya biasa untuk mesin obras. Ini kalau kita nggak punya mesin obras ya nggak perlu beli ini. Terus ada ini benang karet. Nah, ini untuk variasi sih sebenarnya. Aku dulu beli benang karet ini untuk bikin pergelangan tangan. Jadi kalau aku males tangan aku ada kancingnya, aku biasanya pakai benang karet ini. Nah, settingan benang karet ini ternyata lebih nyaman kalau kalian pakai spool bawah ketimbang spool atas. Karena itu tadi, spool atas kan pengaturannya udah dari sananya. Jadi kita nggak bisa otak-atik kan tekanannya. Kalau spool bawah, dia pakai ini jadinya tuh lebih perfect aja, karena kita bisa utak-atik tekanan benangnya. Terus yang ini benang satin kayak gini, ini tuh untuk variasi aja. Jadi aku emang suka banget bordiran gitu, jadi benang ini tuh gunanya benang bordin yang si mengkilap-mengkilap ini. Jadi kalau kalian ngerasa kalian suka bikin variasi-variasi bordiran, nggak apa-apa sih beli ini. Cuman untuk awal-awal menurutku ini nggak perlu-perlu banget juga. Yang penting tuh ada benang jahit biasa ini, sama ini sebagai kalau misalnya kalian udah loncat nanti bikin bajunya, kalian butuh ini juga. Oke. Selanjutnya sepatu jahit. Nah, ini sepatu jahit tuh ada banyak juga. Beberapa ini udah dibawa langsung sama si portable. Kalau kalian beli baru tuh biasanya udah ada lubang kancingnya, ada jahit lurusnya. Nah, kayak kalau ini kan beda nih, ada 2 yang beda ya. Kalau si yang besi ini tuh umum gitu, dipakai di semua mesin jahit. Nah, kalau yang versi lurus teflon ini biasanya aku pakai untuk bahan-bahan yang agak licin atau bahan-bahan yang agak tebal-tebal gitu. Nah, aku biasanya pakai ini, pakai yang teflon. Terus untuk resletingnya juga ada 2, ada yang resleting Jepang, itu nggak bawaan biasanya, ada yang resleting biasa, sepatu resleting biasa, ini biasanya juga udah ada termasuk di mesin portable-nya. Nah, kalau yang untuk lipatan kecil-kecil ini kita butuh beli sendiri juga. Jadi ada 3 ini kita butuh beli. Nah, kalau yang lubang kancing sama kancingnya ini juga biasanya ada bawaan dari mesin portable-nya. Jadi ini kita paling tambahin kalau misalnya nanti tuh ya 3 ini aja sih, karena yang satunya bisa untuk ngerapiin pinggir, yang satunya kalau kalian pengen nanti jahit kain yang ini bisa pakai jahit kain yang agak licin, bisa pakai yang teflon. Dan si jahit Jepang ini biasanya kalau kalian mau bikin dress apa aja sih yang penting nggak kelihatan, misalnya pakai resleting Jepang, nah kalian pasti sangat butuh si sepatu jahit resleting Jepang ini. Selanjutnya itu penggaris. Nah, ini penggaris yang aku pakai. Kalau kalian pemula tuh sebenarnya kita tuh kalau nyari penggaris jahit itu biasanya ketemu yang kuning ini. Nah, itu nggak apa-apa sih sebenarnya kalian beli. Cuman aku pribadi setelah ngerasa nyaman pakai yang plastik ini, aku jadi nggak terlalu sering pakai yang kuning ini. Karena yang kuning ini tuh menurutku bagian-bagian tulisannya tuh nggak presisi. Jadi buat aku yang suka lebih detail gitu, aku lebih suka penggaris jahit yang kayak yang plastik ini. Dan juga aku biasanya yang punya tuh cuman yang panjang banget ini, yang 45 cm kalau nggak salah ini. Sama yang tengah ini karena dia ada garis sikunya, penggaris sikunya, terus juga ada penggaris lengkung dalamnya. Ini gunanya itu untuk nanti aku bikin kerung lengan. Tapi kalau kalian mau nambahin penggaris kerung lengan juga nggak apa-apa sebenarnya, nggak masalah. Tapi
sebenarnya yang satu ini aja tuh udah cukup sih menurutku ya, sudah cukup gitu untuk bikin kerung lengannya. Nah, kalau misalnya penggaris jahit yang kuning ini, aku kebantu banget kalau misalnya aku bikin baju yang lebar-lebar, karena apa namanya tuh lengkungan yang di penggaris siku yang plastik ini tuh nggak terlalu lebar kayak lengkungan yang di penggaris kuning yang besar ini. Terus juga ini ada penggaris yang fleksibel. Ini tuh gunanya nanti untuk ngitungin apa namanya tuh kerung lengan kita. Nanti ini bahasannya ada di bagian apa namanya tuh bagian pola. Tapi aku sendiri pun nggak terlalu pakai ini karena aku bisa menghitung kerung lengannya itu pakai meteran biasa gitu. Tapi kalau kalian mau beli sih nggak apa-apa, tapi kalau nggak juga nggak masalah gitu kalau si penggaris fleksibelnya ini. Nah, ini pita ukur. Nah, pita ukur otomatis kita perlu karena kita harus ngukurin badan kita sendiri ya. Pita ukur tuh ada banyak ini pilihannya. Yang mana aja boleh, nggak mesti harus ini. Yang penting gunanya ngukurnya jelas aja gitu untuk pita ukur. Kalau aku sih pakai si Freya ini karena kalau yang bulat biasa apa yang panjang biasa ini kan dia nggak bisa apa ya digulung-gulungnya itu nanti nggak ini, jadi aku lebih nyaman pakai yang langsung ada penggulungnya ini. Kalau aku biasanya pakai ini. Nah, pita ukur ini wajib ya, harus kita punya kalau pemula. Terus gunting, nah gunting ini ada banyak. Jadi kalau kalian pemula banget tuh kalian harus punya gunting dua ini nih. Gunting yang pertama itu yang hitam ini gunting kain, dan itu jangan samakan dengan gunting kertas, tolong sekali, karena nanti dianya bisa tumpul gitu. Jadi kalau kalian punya gunting kain, kalian harus juga punya gunting kertas, dan itu tolong dibedakan biar tidak nanti gunting kainnya jadi bermasalah gitu kan. Terus juga selain gunting kain ini dan kertas ini juga ada gunting zigzag. Ini juga gunanya untuk merapikan pinggiran kampu. Tapi ini biasanya lebih nyaman kalau kalian jahit kain katun. Kalau kalian jahitnya kain yang kayak organza gitu, ini agak tidak berguna. Jadi kayak gunting zigzag ini bisa kalian beli, bisa juga tidak beli. Kalau kalian emang fokusnya cuman katun dan lainnya, ini nggak terlalu perlu banget. Nah, yang kedua, yang selanjutnya tuh gunting cekris. Ini tuh untuk nanti kita ngebersihin atau kita gunting yang kecil-kecil dari sisa-sisa benang tuh nanti kita butuh gunting kecil kayak gini, gunting cekris. Tapi kalau gunting ini tuh sebenarnya gunting untuk bordir. Sebenarnya nggak mesti yang kayak gini ya, ada juga sih gunting lainnya. Aku juga pakai ini karena kadang gunting cekris ini lama-kelamaan tuh suka tumpul, jadi aku lebih milih beli gunting kecil aja kayak gitu, kayak begini. Kalau yang ini tuh alat pemotong industrial biasanya, yang ini, yang besar ini. Jadi ya kalau sebagai pemula ini nggak kita perlukan sih. Nah, kertas pola. Nah, kertas pola tuh boleh apa aja. Yang pasti kalau kertas pola untuk badan yang utama itu aku biasanya pakai di karton dulu, karena nanti itu kan jadi base kita untuk jiplak polanya. Makanya aku biasanya pakai di karton untuk bikin pola pertamanya. Terus nanti untuk jiplak-jiplaknya aku bisa pakai kertas roti, kertas layang-layang itu apa ya namanya, kertas minyak kayak gitu. Terus kadang juga aku pakai koran, atau enggak kalau misal pun masih nggak punya semuanya, ini ada kertas HPS, aku kertas HPS aku susun-susun jadi lebar, nanti dilem aja pakai selotip, terus nanti jiplak polanya kayak gitu. Jadi kertas pola ini bisa yang ini ya kali. Tapi kalau kalian punya apa ya, di tempat kalian ada toko roti, biasanya lebih nyaman kalian pakai si kertas roti ini aja sih, karena dia transparan dan ini tuh buat jiplak lebih enak kayak gitu, nggak licin kayak si kertas minyak ini. Itu kalau kertas koran ini dia buat jiplak lumayan tricky karena tulisannya banyak aja gitu. Terus kalau si HPS tuh dia agak lebih tebel, makanya aku kurang nyaman sih sama si HPS ini. Jadi aku lebih prefer nyetok kertas roti kalau aku bikin polanya gitu. Nah, selanjutnya ini penanda kain. Nah, ini penanda kain ini kita harus hati-hati ya belinya, karena ada penanda kain itu di kain tertentu dia nggak bisa dihapus. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai penanda kain, kalian coba dulu sedikit gitu di kainnya, baru kalian
misalnya kasih tanda kainnya gitu. Jadi penanda kain juga ada banyak, ada yang bentuknya pensil, ada yang bentuknya kapur segitiga ini. Nah kalau kapur segitiga ini umum banget, biasanya kita juga di tukang jahit kita sering lihat. Terus yang pensil kayak ini juga ada. Nah kalau aku lebih sukanya tuh yang spidol kayak gini, karena dia gampang dihapus pakai air juga hilang gitu. Dan aku udah beberapa kali coba dikatin di katun biasa, aman banget dipakai untuk nanda-nandain gitu. Nah, selain penanda kain ini kita juga butuh kertas karbon. Jadi kalau awal kali kita mau jiplak pola gitu kan ya, kita kan kadang aku dulu tuh suka gitu beli pola yang udah jadi gitu kan. Terus aku pengen berkreasi. Nah, aku tuh jiplak polanya tuh pakai si kertas karbon ini karena aku pengen sesuatu yang presisi gitu. Biar nanti pas jahitnya tuh aku jelas, oh ini garis jahitnya, ini garis kampunya. Makanya aku jiplaknya tuh pakai kertas karbon dulunya. Nah, kertas karbon ini sayangnya tuh kalau ketemu ukurannya kecil tuh kayak kita butuh beberapa kali kayak gitu. Terus juga dipakainya pun juga nggak leluasa kitanya kalau misalnya pakai kertas karbon. Memang enak lebih pakai penanda kain daripada si kertas karbon ini gitu. Cuman kalau kalian memang masih takut-takut misalnya pakai si penanda kain ini, takut salah naro tanda yang sudah dipola terus nanti di kainnya, kalian nggak apa-apa, nanti tuh dilapisin antara pola terus kertas karbon terus kainnya gitu. Nanti kertas karbonnya itu ngejiplak di si kainnya. Nah, tapi hati-hati seperti tadi, hati-hati juga pakai pemakaian kertas karbon ini karena ada beberapa di kain tuh dia nggak bisa dihapus. Jadi mau nggak mau kita harus tetap ngecek ini kalau dilengketin ke kain hilang nggak ya gitu pakai kertas karbon. Nah kalau kamu pakai kertas karbon, kita tetap butuh namanya radar. Jadi radar ini untuk nanti nge-tracking bagian mana yang kita jahit, bagian mana tandanya. Nah ini kita pakai radar. Radar ini ada dua, ada yang polosan biasa, ada yang tumpul juga. Itu tergantung kainnya yang kalian pakai. Tapi aku pakainya dua-duanya sih. Aku punya dua-duanya radarnya ini. Terus ini pendedel. Nah ini adalah sahabat sejatiku. Karena mau selama apapun aku jahit, ternyata aku tetap butuh dedelan, pendedel ini. Jadi pendedel ini itu gunanya kalau misalnya kita salah jahit, terus benang kita itu mau dibongkar. Nah ini ada pendedel penyelamatnya. Jadi kalian mesti punya. Tapi biasanya tuh di mesin jahit juga ada sih bawaan pendedel ini. Tapi aku lebih nyaman pakai yang kayu ini sebenarnya. Aku punya yang kayu ini pendedelnya. Yang selanjutnya kain. Nah, kalau kita di awal-awal baru belajar jahit ini, maksudnya kita pakai kain ya. Kainnya itu kalau paling aman itu adalah katun gitu. Katun yang ini ya, yang kaku. Dan itu katun Jepang biasanya tuh kaku atau enggak tuh linen tuh sedikit kaku tapi dia agak licin. Nah, saranin kalau kita baru banget mulai, nggak usah langsung ngotot pengen beli katun, bisa pakai belacu namanya. Jadi belacu ini gunanya tuh banyak banget sih. Aku mulai dari latihan aku jahit, terus juga uji coba pola. Jadi nggak langsung aku bikin pola, terus aku langsung pakein ke kain. Biasanya aku uji coba dulu, bagus nggak di badanku, terus baru nanti aku pakein ke kain yang sebenarnya. Nah, itu gunanya si belacu ini. Kalian bisa beli, harganya juga lebih murah sih ketimbang kain katun biasa. Jadi kalau untuk pemula, ingat dua kain ini tuh penting sebenarnya untuk kita belajar jahitnya itu. Tapi yang mostly kalian harus punya si belacu ini sebelum kalian benar-benar jahit ke kain sebenarnya gitu ya. Terus setrika. Nah, setrika ini juga ada banyak. Setrika tuh bisa kalian pakai setrika biasa, tapi kalian butuh semprotan air kayak gitu, air biasa ya. Gunanya tuh emang untuk lebih ngepres ke jahitan, jadi nanti jahitan kalian bisa terlihat lebih rapi. Cuma kalau memang kalian udah di rumah udah punya yang kayak uap Philips ini juga nggak apa-apa banget sih dipakai. Ini juga aku punya yang ini. Terus kalau yang ini tuh yang uap yang ini tuh kan dia pakai tabung kalau nggak salah ya, tabung uap kayak gitu. Nah ini untuk skala besar sih kalau kalian nantinya mungkin ke depannya pengen buka usaha, ya nggak apa-apa belinya yang uap yang besar ini. Tapi kalau misalnya kalian masih pengen skala kecil di rumah aja kayak gitu, ke depannya misalnya ada kepikiran untuk bikin usaha yang di rumah aja, beli Philips ini atau yang merek lain juga nggak apa-apa yang bentuknya uap kayak gini.
Tapi kalau misalnya aduh Kak, aku nggak punya uangnya, ada setrika biasa aja nggak apa-apa juga. Itu bisa banget nanti kita pakai handuk basah, kain basah, atau semprotan biasa untuk nambahin airnya gitu. Terus bantal setrika, nah ini untuk awal-awal sih aku nggak terlalu saranin kalian beli ini ya. Karena ini tuh sebenarnya untuk bantu kita ngebentuk, ngepres kainnya. Jadi kalau misalnya di awal-awal tuh paling kita ngepres kain itu, ini tuh buat kalian misalnya bikin apa ya, bikin kemeja yang rapi banget, atau bikin blazer, jas yang rapi banget. Nah kalian butuh sih bantal-bantal setrika bantuan ini sama si kayu tempelan ini. Tapi kayu juga tuh nggak terlalu butuh-butuh banget, karena nanti juga ada gantinya tuh. Biasanya aku cuman tekan aja gitu setrikanya, nggak mesti pakai si kayunya gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau beli sih nggak apa-apa semua ini. Cuman menurutku kalau untuk pemula nggak terlalu kita butuhkan sih. Pakai setrika biasa juga udah cukup sebenarnya. Cuman kalau kalian biasanya setrikanya pakai kain di lantai, itu lumayan agak singkung nanti kalau kalian ngebentuk kupnatnya. Cuman menurutku itu masih tetap cukup sih untuk kita pemula gitu. Nah, ini manekin badan. Nah, kalau manekin sih perlu nggak perlu ya. Kalau aku kemarin beli manekin pertama kali itu karena aku harus lihat baju gaun yang aku punya. Jadi makanya aku beli manekin waktu baru-baru belajar jahit. Tapi setelah itu aku rasa kalau kalian ngerasa cukup untuk melihat baju itu dari kaca dan badan kalian sendiri, kalian nggak butuh juga manekin. Cukup kalian ngaca, lihat, oh ini pas nggak ya di badan aku, kayak gitu aja. Jadi manekin ini kalian boleh beli. Dia ada juga jenisnya si manekin ini, tapi yang aku pakai yang kayak yang hitam ini. Kalau yang merah ini dia tuh adjustable, cuman setelah aku ikut kelas Kobili bilang ini kalau kita usaha mending beli yang biasa aja, yang tapi ukurannya berbeda-beda ketimbang yang ini. Karena yang adjustable ini lebih kaku kelihatannya. Nanti besarannya itu bentukannya lebih aneh. Sedangkan kalau yang biasa ini nanti kita bisa tambah padding gitu. Nah, kalau bisa cari yang bisa ditusuk dengan apa namanya tuh, jarum pentul, dan kalau bisa juga cari yang ada lengannya. Tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang aku belum ketemu manekin badan tuh yang langsung ada tangannya gini di Indonesia Raya ini. Jadi kalau kalian yang punya informasi boleh banget ya langsung DM aku di mana belinya yang langsung ada lengannya ini ya. Nah, selanjutnya kita bahas ke ukur badan. Aduh, tapi ini udah jam 2 ya, Kak. Gimana ya? Ukur badan. Oke, kita lanjut aja ya. Kak Caca, gimana? Ini udah jam 2, nggak apa-apa, dilanjut aja, Kak. Oke, kita lanjut aja ya sedikit tentang pengukuran badan. Nanti aku akan jelasin detail, tapi ini kita satu-satu dulu aja. Jadi pengukuran badan itu, ukuran standar ini yang aku dapat dari bukunya Soekarno. Ini ada beberapa yang diperlukan, dan aku biasanya kalau misalnya aku mengukur badan, ada beberapa badan yang aku nggak bisa ukur sendiri, atau nggak ada orang yang bisa aku bantu ngukurin badanku. Pertama kali itu aku pakai si standar pengukuran ini. Jadi aku ambil dulu lingkar dadaku, terus nanti aku lihat yang mana kira-kira yang mendekati ukuran badanku. Nah, ini kalau kalian mau screenshot silakan ya, atau nanti bisa di-share ya ininya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ukuran kita butuhkan kalau kita mau ngukurin badan gitu ya. Ada lingkar leher, lebar bahu, lebar dada, tinggi dada, lingkar badan, jarak payudara, lingkar pinggul, lingkar pinggang, lingkar pinggul, lebar punggung, panjang punggung, lingkar kelung lengan, panjang lengan, dan lingkar pergelangan tangan. Nah, ini juga ada tekniknya gimana cara ngukurnya. Cuman Mas, ini aku akan jelasin sedikit-sedikit aja ya secara cepat ini karena udah jam 2 juga.
Ini ada cara kita ngukurin leher, itu kita lingkarin aja ke bagian leher kayak gini. Terus ini ada ukur bahu, ya kita taruh di ininya. Nanti ini jelas terperincinya di kelas selanjutnya aja ya, karena memang agak lebih ini rinci sebenarnya ngebahas yang ini. Terus juga ini cara ngukur badannya, dia dilingkarin aja di sekitaran keliling badan kita. Terus ini pengukur dada, jadi itu dia dari ketiak ke ketiak kayak gitu, ngukur lebar dadanya. Ini beda ya dengan lingkar badan atau lingkar dada. Lebar dada itu dia dari ketiak ke ketiak, kalau lingkar badan itu dia melingkari sampai payudara kita gitu. Terus ini cara ngukur tinggi dadanya. Jadi ada beberapa metode mengukur tinggi dada, tapi aku mostly suka pakai yang tengah ini. Jadi dari ujung leher ini ke garis lingkar dadanya. Tapi kalau misalnya kalian mau, kan bentuk payudara kita tuh beda-beda ya. Jadi bisa juga misalnya kalian ngerasa nggak fit ini payudaranya, kalian bisa pakai garis hitam ini. Jadi kalian tarik ukuran kalian dari bahu, tengah bahu ke puncak dada kalian. Nah, itu bisa jadi patokan kalian bikin si tinggi dadanya, atau dari pinggang ke puncak dada juga bisa. Jadi ini fleksibel aja, sesuaikan mana yang nanti pas bikin polanya yang kalian lihat, oh ini lebih nyaman dipakainya gitu. Terus ini jarak payudaranya, ini juga penting karena kalau kita bikin baju yang yang fit banget di badan kayak kebaya gitu, kita harus tahu kan posisi payudara kita itu bentuknya kayak gimana. Jadi jarak payudara ini harus puncak ke puncak payudara kita gitu. Terus ini lingkar pinggang, ukurnya ya seperti melingkari pinggang kita gitu, kayak biasa. Cuman yang aku fokuskan dari lingkar pinggang ini adalah gimana kita ngelihat pinggang kita. Nah, ini pinggang aku sendiri. Kalian bisa lihat bedanya. Yang pertama ini adalah kalau bannya ini aku taruh di pusar, sedangkan kalau kedua ini agak lebih tinggi di pusar, dan yang ketiga ini agak lebih tinggi lagi. Nah, kita itu mesti tahu gimana kita ngelihat badan kita sendiri. Kalian sendiri pasti bisa ngebaca postur kalian tuh yang mana gitu. Kalau aku pribadi, aku lebih prefer pakai yang tengah ini sebenarnya. Walaupun yang nomor 3 ini agak kelihatan lebih bagus kalau misalnya aku pakai yang bawahnya nih gaun polosan, tapi aku akan lebih prepare yang tengah kalau aku pakai gaun-gaun yang pas body gitu. Ini kalian bisa pakai veterban. Veterban itu kayak pita gitu sebenarnya. Pita apa ya namanya tuh ya? Yang ada di bantal guling gitu. Atau enggak tuh kalian bisa pakai karet elastis yang buat celana, terus kalian jahit, terus kalian paskan aja di pinggang kalian. Nah, itu kalian bisa ngeliatin di mana pinggang kalian. Jadi pinggang tuh nggak patokan bahwa bagian terkecil dari tubuh kalian, nggak gitu. Tapi gimana kalian ngeliat badan kalian aja. Kalau kalian ngerasa pinggang yang lebih tinggi itu lebih bagus di kalian, ya nggak apa-apa, nanti ditinggiin aja. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa kayaknya aku jadi kelihatan lebih pendek kalau ininya tinggi, ya nggak apa-apa dipanjangin pinggangnya. Jadi itu tergantung dari kalian ngelihat tubuh kalian sendiri. Terus ini lingkar pinggul. Jadi dia itu memutarin pinggul kita sampai ke depan, ke bagian depannya. Nah, terakhir ini belum terakhir sih, ini lebar punggung belakang. Nah, ini kan agak susah kalau kita ukur sendiri. Nah, biasanya setelah aku lihat lingkar badanku, aku lihat juga di pola ini tadi, di tabel tadi, mana yang mendekati lingkar badanku, terus aku lihat lebar punggungnya berapa. Tapi kalau kalian ada orang yang bisa bantu, kalian minta tolong ukurin lingkar badannya itu sama kayak si lebar punggung itu sama kayak si lebar dada gitu ya. Terus ini panjang punggung yang kayak dari leher ke pinggang, terus ini kerung lengan, terus ini panjang lengan. Nah, ini untuk lingkar pergelangan tangan. Nah, lingkar pergelangan tangan itu kan biasanya lebih kecil ya.
dari tangan kita. Jadi mesti kalau kalian bikin kerung lengan nanti, yang kita pakai itu adalah tangan kalian kecilin, terus kalian ukur lingkarnya, supaya nanti bisa masuk maju tangannya untuk si lengannya gitu. Nah, ini pola buat kalian latihan menjahit. Ini bisa kalian print sendiri sebenarnya. Kalau kalian belum punya belacu, kalian nggak apa-apa pakai kertas. Tapi kalau itu untuk jahit lurus saja ya pakai kertas. Tapi kalau misalnya kalian nanti jahitnya tuh kayak bergelombang kayak gini atau segitiga kayak gini, kalian usahakan pakai kain bekas pun nggak apa-apa kalau namanya latihan ya. Kain bekas, kain lap nggak apa-apa juga. Yang penting bisa dijahit lah istilahnya. Nah ini untuk jahitan lurus, ini polanya kayak gini. Kalian bikin aja berulang kayak gitu, garis-garis saja, garis-garis panjang, nggak mesti putus-putus ya. Nah nanti kalian latihan berkali-kali supaya sampai kalian ngerasa lancar jahitnya. Terus ini untuk bagian yang bergelombang, ini juga nanti bantu banget kalau kalian ketemu jahit yang kayak kerung leher, kerung lengan, kayak gitu. Ini sangat membantu. Terus juga ini jahit zigzag, terus ini juga jahitan patah-patah kayak gini. Ini ada tekniknya, nanti kita bahas lain kali ya. Terus juga ini jahitan spiral, ini juga. Jadi kayak gini aja sih untuk pola jahitannya. Oke, Oke, ini nanti bisa terima ditempel. kasih Kak Melia buat Iya. penjelasannya. Oke, ini sekarang teman-teman masuk di sesi Q&A ya, karena waktunya sudah mulai habis. Ini kita kasih toleransi waktu lagi. Kalau misal ada pertanyaan, bisa langsung drop di kolom Q&A. Terus aku juga infoin juga nih buat teman-teman. Mungkin untuk sesi hari ini gitu ya, itu penjelasannya masih basic gitu ya. Nanti kalau misal kalian pengen belajar lebih detailnya gimana, akan ada kelasnya Kak Melia lagi di tanggal 11 Agustus. Itu nanti materinya yang akan lebih detail, jadi itu akan ada teknik menjahit juga gitu ya. Nanti kalian di situ juga bakal bisa interaksi langsung dengan Kak Melia, karena kalau di sini kan kita interaksinya by kolom Q&A gitu ya. Kalau di sana nanti kalian bisa langsung open cam, terus sambil interaksi langsung sama Kak Melia gitu. Oh ya Kak, ini tadi ada yang nanya gitu ya. Untuk materinya ini nanti bakal di-share nggak untuk di master kelasnya nanti atau di kelas lanjutannya gitu? Oh, kalau untuk di mastercard-nya pasti aku share karena buat pengingat kalian juga nanti kalau misalnya kalian mau buka-buka ulangin lagi, nanti aku share ini materinya. Karena materi menjahit itu harus kita baca berulang-ulang karena kadang kan kita tuh jahitnya kadang-kadang biasanya kalau kita pemula itu kan. Nah, kita butuh paduan, jadi otomatis materi-materi kayak gini pasti aku share di kelas masternya ya. Oke, begitu ya teman-teman. Semoga menjawab. Oke, ini aku ambil 2 atau 3 pertanyaan aja ya teman-teman, karena waktunya sudah mepet sekali. Untuk next-nya ini kita juga bakal ada kelas lagi gitu ya. Untuk next-nya, untuk link pendaftarannya aku share di WhatsApp group ya. Ini ada yang nanya nih Mbak, dari Kak Viva. Ini cara mengukur lingkar pergelangan tangan itu ada yang tangannya digenggam ya Mbak. Nah itu sebaiknya itu yang mana gitu. Karena kan tadi yang dicontohkan kan kayaknya tangannya lurus gitu ya. Nah itu kalau Ah, digenggam itu sebaiknya yang benar itu yang mana gitu. oke. Bentar. Ini tadi makanya aku genggamin. Jadi kenapa digenggam itu? Sebenarnya supaya kalian ngelihat besar lingkaran dari tangan kita nih. Namanya kita mau bikin lengan baju itu kan harus otomatis si tangan kita ini bisa masuk kayak gitu kan. Karena biasanya lingkar pergelangan ini lebih kecil daripada si lingkar genggaman tangan kita gini. Tapi sebenarnya nggak mesti digenggam sih. Cukup kalian kayak gini aja nih. Kayak dikecilin kayak gini. Nah, ini lingkar besar ini kalau kalian bisa masuk nanti di pita bungkurnya itu udah cukup banget gitu. Kayak gini ya, misalnya pergelangan tangan aku kan cuman kalau lingkarnya tuh sekitar 14-15. Tapi biasanya aku pakai itu 22 atau 23 karena untuk kenyamanan aku sendiri pas masukin ininya itu aja sih bedanya. Jadi sebenarnya patokannya nanti untuk pas bikin polanya itu lebih ke lingkar yang kita di sini aja, di mana si tangan kita bisa masuk kayak gitu. Makanya kita pakai yang digenggam, bukan digenggam sih. Kayak gimana ya bilangnya ini? Kayak dipepetin kecil aja kayak gitu tangannya kayak gini. Itu aja sih sebenarnya bedanya.
kalau misalnya kalian yang emang tangannya besar ya, bidangnya agak besar dan agak sama kayak gitu sama ininya, kalian nggak perlu kayak gitu sih tangannya, cukup aja ininya pakai yang si lingkar pergelangan tangannya ini. Kayak gitu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Melia buat penjelasannya. Tadi kan ada ini ya kayak perkenalan alat juga. Nah, tadi kan aku lihat ada ridernya itu ada 2 nih. Terus ini dari Kak Dwi Utami nanya, bedanya dari keduanya itu apa Kak? Kan kayaknya tadi ada yang bergerigi sama yang biasa kayaknya ya. Iya, jadi bedanya itu cuman di gimana kita makainya, di kain apa kita makainya. Jadi ada kain-kain tertentu yang dia, bentar ya, mana tadi ridernya? Oke, ini di kain-kain tertentu, misalnya kayak kain apa ya, kain yang tebel kayak denim misalnya kayak gitu. Kalau kalian pakai yang gerigi ini, biasanya itu bentukan ininya tuh nggak terlalu kelihatan. Jadi kalian lebih butuh yang si rider biasa ini gitu. Nah, aku juga pakai rider biasa ini kadang-kadang karena maksudnya aku pakai yang gerigi ini untuk nanti dipola sebenarnya. Jadi dia kan bikin kesan putus-putus kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku tekan kesan putus-putusnya itu nanti untuk ujung dari kupnat. Nah, ini nanti dijelasin di kelas master ya. Soalnya ini agak emang lebih detail. Jadi fungsi duanya ini tuh cuma itu sih sebenarnya untuk penanda. Jadi kalau kalian ketemunya kain yang tebal banget ya kayak denim, kayak kain apa lagi yang tebal-tebal kayak gitu, wall yang penandanya tuh biasanya tuh agak hilang kalau dipakein si gerigi ini, kalian bisa pakai yang leather biasa ini gitu. Gunanya itu aja sih sejauh ini aku pakainya gitu. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih Kak buat penjelasannya. Oh, wow, ini makin banyak nih pertanyaannya. Oke, sebelumnya makasih banyak ya teman-teman buat antusiasnya udah join di kelas hari ini. Tapi mohon maaf sekali kalau misal banyak sekali pertanyaan yang hari ini ke skip gitu ya. Oleh karena itu nanti kita kasih kesempatan lagi buat teman-teman untuk join di next kelasnya Kak Melia di tanggal 11 Agustus gitu ya. Nanti untuk informasi detailnya aku infokan di WhatsApp group, linknya juga aku share di situ, dan jangan lupa cek juga Instagram Missing ID buat info update-nya gitu. Oke, ini ada yang nanya lagi nih. Oke, sebentar. Dari Kak Leoni nih, permisi Kak mau nanya, kalau mengukur badan, bagian apa saja yang hasilnya itu perlu ditambah 4 cm. Nah, itu saya agak bingung. Nah, ini bahasanya agak panjang ya sebenarnya bagian karena ini udah masuk ke pola ya. Untuk bagian penambahan 4 cm, 1 cm semuanya itu tergantung ininya. Kalau kita ngukur badan tuh jangan ditambah-tambahin dulu sebenarnya. Nanti ditambahinnya itu di bagian polanya. Kalau kalian kita bahasnya lebih detailnya nanti di kelas master aja ya. Soalnya itu lebih rinci gimana kenapa harus 4 cm, kenapa harus 1 cm, nanti itu bahasannya lebih detail di kelas master aja kayak gitu ya. Oke, terima kasih Kak buat penjelasannya. Ya. Oke, ini buat penutup 1 pertanyaan lagi. Oke, dari Kak Viva, Kak mau nanya lagi, kalau untuk ukur bodi yang bungkuk itu apakah kita harus ukur secara detail banget nih? Kalau untuk body yang bungkuk, nah ini sebenarnya tuh pola pattern itu kan ada banyak banget ya dasar pola itu. Kalau bungkuk tuh sebenarnya nanti tuh ada bagian dibikin kupnat di sininya di bahu, di belakang bahunya itu. Tergantung polanya, tapi yang pola yang biasa aku pakai itu dia nggak ada bagian kupnat belakangnya. Nah itu bisa ditambahin. Itu juga nanti kita bahas. Ini sebenarnya nanti bahasan di kelas master aja ya soal pola, karena itu lebih detailnya nanti di kelas master kita bahasnya. Oke. Oke, terima kasih Kak Melia buat penjelasannya. Itu ya teman-teman, jadi nanti untuk yang pengen belajar pola secara detail, kalian bisa ikutan di kelasnya Kak Melia yang satunya. Oke, dan aku mohon maaf sekali apabila banyak sekali pertanyaan yang ke-skip hari ini karena kesediaan waktunya ya teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita akhiri sesi hari ini dari Kak Melia, ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang join di kelas ini? Silahkan. Aku terima kasih sekali lagi buat
kalian yang udah join di kelas ini, dan aku harap nanti kita ketemu lagi di masterclass, biar nanti pertanyaan-pertanyaan kalian ini kayaknya masih banyak banget ya, masalah pola, mesin, segala semuanya ini. Nanti kita semoga berkesempatan lagi nanti ketemu untuk jelas lebih detail lagi mana yang tadi bikin penasaran. Jadi jangan lupa ikut masterclass ya teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih juga Kak Melia buat waktunya yang udah meluangkan waktu untuk sharing materi kelas hari ini, dan juga teman-teman yang udah meluangkan waktu nih di hari weekend hari ini, di siang-siang hari ini untuk belajar tentang pengenalan jahit gitu ya teman-teman. Oke, dari situ aku mengingatkan lagi buat teman-teman, jangan lupa share keseruan webinar hari ini, tag juga Instagram Kak Melia dan juga Amazing ID biar tetap update tentang informasi-informasi terbaru gitu ya. Oke, dari aku mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kelas hari ini. Nanti kalau misal teman-teman ada usul atau saran buat kita terbuka sekali, silakan disampaikan di WhatsApp group. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Selamat sore, sampai jumpa di next Terima kelasnya kasih Kak Melia. semuanya. Bye-bye. Ya, terima kasih Kak Caca.